Ya. Silakan Mami duduk sini apa sini, Mbak Novi? Duduk sini. Oke, silakan. Gimana? Udah relax? Udah. Ini tadi. Iya. Naik apa tadi ke sini? Naik sepeda. Oh, naik sepeda motor ya. Oh iya, kan rumahnya juga deket dari sekolahan ya, Mbak Novi. Iya. Gimana nih kabarnya hari ini? Ya, puji Tuhan. Baik. Sehat. Oh, puji Tuhan, sehat. Jadi bisa ketemu sama saya ya hari ini. Iya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Oh ya, oke. Gimana nih kabarnya? Kan tadi ini kan lagi marak virus COVID-19. Iya. Terus gimana nih kegiatan di rumah selama belajar di rumah, nggak libur ya? Iya, belajar di rumah. Gimana? Kayak tambah senang apa tambah gimana? Tambah bosen sih. Tambah bosen. Iya. Kok bisa tambah bosen? Karena kan nggak ada pekerjaan gitu kan, nggak sekolah. Terus kayak di rumah ya ngapain, kan nggak ada yang dikerjakan gitu loh. Oh gitu. Ya. Bantu orang tua? Iya, bantu orang Bantu orang tua. Ngapain, Mbak? Nyapu. Ya nggak apa. Nyapu, ngepel, Rajin ya Mbak Novi. aduh nggak juga. Enggak juga. Enggak apa-apa. Kan juga masih belajar kan. Kan Ya. juga kita kan nggak mau ada kayak gini pandemi Iya. COVID-19. Ya kita juga maunya juga ada planning tapi kok ada kejadian seperti ini gitu. Gimana tadi naik motor ke sini? Iya. Nggak capek? Ya capek juga sih. Capek. Berapa menit sih dari rumah ke sekolahan? Sekitar 10 menitan. 10 menitan. Iya. Jadi macet nggak di jalan? Oh enggak. Oh ya sepi. Iya. Karena kan tadi kan karena kan masih kondisi lockdown jadi Iya. sepi gitu ya. Oh ya Mbak Novi kemarin WA saya kan. Terus Iya. mau ada kayak ngomong bicara Iya. gitu. Untungnya pas saya bisa ketemu Mbak Novinya hari ini. Soalnya kemarin tuh saya masih ada seminar online. Jadi gurunya itu juga seminar. Oh tapi gitu. online gitu. Oh, iya. Jadi pakai aplikasi gitu loh. Oh. Gitu. Jadi kita video call banyak orang terus seminar. Kan ya meskipun kayak gini kan masih ada jalan gitu loh. Meskipun nggak tatap muka gitu. Kemarin juga banyak sih yang ikut seminar itu, guru-guru bimbingan konseling seperti itu. Jadi kayak meningkatkan kinerjanya BK untuk melayani siswa-siswanya gitu. Mbak Novi gimana nih tugas-tugasnya di rumah, banyak apa nih? Oh ya, banyak sekali. Tugas kan sekarang ada COVID itu ya. Iya. Jadi guru itu ngajarnya itu online. Online. Iya, ngasih tugasnya juga online. Saya kemarin dengar Bu Feli kemarin ngajar Mbak Novi online ya? Iya. Lewat WhatsApp. Iya. Jadi gimana tuh? Apa prosedurnya? Jadi kayak gurunya absen di WhatsApp apa gimana? Itu kalau di sekolah saya itu lebih menekankan tugas. Iya. Berarti tugasnya kayak misalnya gurunya Assalamualaikum gitu terus Iya. terus absen Iya. terus kasih tugas. Kalau absen enggak. Oh enggak. Cuma langsung kayak gimana kabarnya terus Iya. habis itu kasih tugas. Tugasnya banyak loh. Banyak banget. Semua mata pelajaran atau cuma Hampir beberapa? semua. Hampir. Yang enggak ada apa? Olahraga. Mungkin olahraga terus bahasa Jawa itu. Bahasa Jawa enggak. Oh, berarti cuma 2 yang enggak ada. Ya kayaknya cuma itu aja. Cuma itu. Tugasnya kayak gimana tuh? Kayak pengerjaannya gimana kalau di tengah COVID? Kalau sebenarnya guru itu nggak ada, kalau di sekolah saya ya itu nggak ada kapan waktu ngumpulinnya, nggak ada. Tapi saya kayak cuma niat kalau udah selesai langsung kirim gitu. Kirimnya daripada numpuk kan. Oh gitu. Ya. Kirimnya lewat apa nih? Lewat WA juga. Ada lewat WA. email juga. Email. Oke. Sudah ini ya zaman sekarang ya. Semuanya harus serba internet karena juga kondisi seperti ini. Kalau misalnya ada kendala nggak pas ngumpulin kayak apakah itu kendalanya kayak sinyal atau apa? Oh iya, sinyal. Pasti ya sinyal itu. Sinyal. Tapi bisa sejauh ini. Bisa Bisa teratasi ya. Iya. Mungkin juga kalau yang nggak teratasi itu
tugasnya itu datang bersamaan gitu loh. Oh, Jadi kan kayak bingung mau ngerjain yang mana dulu. Tapi tahu kan yang mana dikumpulin duluan. Iya. Jadi Pokoknya ya dapat tugas langsung dikerjakan. Jadi kan nggak terlalu numpuk lah. oh, pinter ya Manovi ya. Jadi udah punya skala prioritas tugas yang mana yang harus dikumpulkan dulu yang dikerjakan. Iya. Oh, Mbak Novi punya catatan itu ya? Catatan Kayak tugas yang mana yang harus dikumpulkan oh dulu? enggak, cuma ya yang tugasnya datang duluan, ya itu yang Itu saya dikerjakan. kerjakan. Iya. Yang datang duluan yang dikumpulkan duluan. Iya. Ya bisa sih. Guys, gurunya enak nggak? Kayak misalnya kan gurunya nerangkan apa enggak? Apa cuma dikasih tugas? Cuma dikasih tugas gitu. Kadang Mbak Novi bingung apa enggak mengerjakan tugas. Ya ada yang bingung sih, tapi kan kalau kata guru saya boleh buka internet. Oh, Jadi, ya mempermudah juga sih. mempermudah, tapi ya bisa nggak bisa harus bisa gitu. Iya. Ya, baik Mbak Novi, kita tadi kan udah pembukaan nih ya, Iya. udah bincang-bincang panjang. Karena sudah agak mendingan, sudah tenang ya. Tadi habis jalan jauh dari rumah naik motor Iya. ke ruang konseling hari ini, gitu. Udah tenang. Udah. Benar. Oh iya, ini kan Mbak Novi kan akan mengikuti konseling sama saya hari ini. Iya. Terus ada asas yang perlu kita sepakati. Jadi konseling itu menjaga asas kerahasiaan yang pertama. Jadi kerahasiaannya itu Mbak Novi cerita apa ke ibu itu jaga rahasianya banget gitu loh. Yang tahu cuma saya sama Mbak Novi sama Tuhan yang tahu. Karena di sini kita cuma berdua. Yeah. Terus itu juga asasnya bimbingan konseling. Terus yang kedua asas kesukarelaan. Jadi Mbak Novi sukarela untuk mengungkapkan masalahnya. Saya juga sukarela untuk menerima dan membantu Mbak Novi untuk menyelesaikan masalah yang sedang di itu kan Mbak Novi. Terus juga ada yang lain juga asas-asas yang lain. Terus ini kan ada jamnya ya Mbak Novi ya kan. Juga Mbak Novi nanti habis dari sini ada kegiatan lain gitu, misalnya di rumah ngerjakan tugas apa-apa. Iya. Mungkin kita sepakati berapa menit? 30 menit atau 45? 30 menit. 30 menit cukup ya. Oke, 30 menit dari sekarang mungkin juga sudah cukup ya. Cukup. Oke. Baik Mbak Novi. Gimana, sudah relax? Udah. Gak usah takut sama ini saya konseling. Oh iya, ini konseling pertama kali. Ya, ini konseling pertama kali jadi kayak masih deg-degan gimana gitu. Iya. Oh, gak apa-apa. Saya nggak nyangkut kok. Gak gitu. Iya. Ini konseling ini itu dilaksanakan membantu Mbak Novi untuk menyelesaikan masalah yang Mbak Novi sekarang mungkin hadapi gitu. Terus nggak membahas masalahnya lebih dalam, tapi kita mencari solusi yang digunakan untuk menyelesaikan masalah ini seperti itu. Jadi solusinya nanti akan kita bahas lebih lanjut, yang efektif yang mana. Paham Mbak Novi? Oh iya. Gimana? Oh, ini dulu gak apa-apa. Ya, sehubungan Mbak Novi ke saya, Iya. siang-siang bolong gini, sampai direwangi motoran. Masalahnya Mbak Novi, bukan masalah sih, mungkin permasalahan yang mungkin saat ini Mbak Novi rasakan itu apa? Kan sekarang ada UN itu. Ya. UN kan katanya dihapus. Soalnya kan kondisi nggak memungkinkan. Nah itu saya juga resah sama nilai itu. Nilainya untuk kelulusan. Terus saya takut gak sesuai dengan apa yang saya inginkan. Gak sesuai ekspektasi. Iya. Terus gimana? Terus ya udah sih gitu. Oh, berarti permasalahannya Mbak Novi ini kalau saya simpulkan ya, masalahnya Mbak Novi itu kan sekarang di tengah COVID-19 pandemi ini itu kan UN SMP dihapus. Oh iya, Mbak Novi kelas 9 ya? Iya. Oh iya. Saya sampai lupa. Banyak percaya soalnya Mbak. Oh iya. Kan kelasnya banyak ya. Oh iya, back to topic. Ya, kan kelas 9
ujian seharusnya kan ujian nasional, tapi di tengah pandemi ini ujian nasional sama Pak Jokowi dihapuskan. Terus Mbak Novi sekarang agak kepikiran nilainya kan dari semester 1 sampai 5. Jadi takutnya nanti nilainya nggak sesuai ekspektasi lulusan seperti itu. Tapi juga teman-teman juga ada yang merasakan seperti Mbak Novi? Ya sebagian ada, tapi kan di sekolah saya itu ya banyak anak yang nakal lah. Justru malah sebaliknya gitu. Justru malah gimana itu gitu. Ya saya kan ya kayak kok gini gitu. Kok malah seneng nggak ada UN. Saya juga seneng Mbak kalau nggak ada UN. Tapi berapa tahun lalu saya UN. Iya kan kalau nggak ada UN kan jadi gak stres. Iya juga sebenarnya. Tapi Mbak Novi kepingin ada UN atau mungkin kepingin nilainya baik gitu? Ya dua-duanya sih. Kepingin ada UN. Ada UN terus nilainya dari UN itu baik gitu. Nilainya dari UN itu baik. Jadi nanti kalau mau masuk SMA, wah saya punya caranya nih nilainya baik seperti itu. Gitu. Gitu ya. Berarti permasalahannya Mbak Novi saat ini hadapi itu kayak resah karena takut nilainya dari kan ini pakai lulusan semester 1 sampai 5. Takut nilainya tidak memuaskan sesuai dengan keinginan gitu. Tapi sejauh ini sekarang tugasnya masih banyak kan? Kalau ini kan kata dari info sekolah, Mei atau April kemarin itu katanya udah disetorkan gitu nilainya. Kemana? Disetorkan ke guru-guru yang itu, yang pokoknya kayak guru-guru yang ngurusin nilai gitu. Berarti sudah disetorkan ke yang ngurusin nilai kelulusan seperti itu. Jadi udah tugasnya udah nggak ada. Tugasnya sudah nggak ada. Berarti sudah selesai tugas-tugasnya. Kemarin. Iya. Berapa minggu selesai? Kayak misalnya berapa minggu kan selesai semua? Mungkin sekitar 3 mingguan. 3 mingguan. Sudah full tugas. 3 mingguan full tugas terus sekarang udah selesai. Seminggu yang lalu. Kira-kira terakhir tugasnya. Terakhir 2 minggu yang lalu. 2 minggu yang lalu. Berarti sudah agak lama ya. Ini sudah tenang ya Pak. Iya. Tapi nggak tenangnya karena takut nilainya nggak sesuai sama keinginan gitu tadi. Oke. Jadi mungkin yang dirasakan Mbak Novi saat ini tuh takut nilainya nggak sesuai sama keinginannya gitu. Ya saya paham apa yang Mbak Novi rasakan saat ini. Saya juga pernah jadi siswa SMP. Tapi saya dulu masih UN. Tapi Mbak Novi kepingin UN. Ya sebenarnya ya kepingin UN. Tapi ya gimana lagi kan ya kondisi. Ya mungkin maksudnya Mbak Novi itu kepingin UN karena ingin memacu ini ya kemampuan. Maju diri. Baik sih itu Mbak Novi. Itu kan juga salah satu motivasi. Kalau belajar banget sekarang kok gak jadi UN. Juga agak nelangsa. Ya bisa dibilang gitu. Bisa bilang gitu ya. Oke. Baik, untuk kedepannya nih Mbak Novi itu kepinginnya apa? Untuk ya kan tadi kan masalahnya kan ini kita masalah dulu ya. Jadi kan Mbak Novi itu ganjel di hati karena nggak jadi UN seperti itu. Terus Mbak Novi itu takut nilainya yang buat kelulusan itu nggak sesuai gitu sama ekspektasinya Mbak Novi, keinginannya Mbak Novi. Terus kedepannya itu untuk ke depan Mbak Novi kepinginnya gimana? Nilainya sesuai sama ekspektasi? Ada lagi kira-kira? Udah sih cuma pengennya kayak gitu. Berarti pingin nilainya sesuai lah ya, sesuai standar minimal gitu. Jadi kepingin nilainya baik meskipun di tengah COVID-19 ini. Iya. Mungkin saya bukan ngasih nilai Mbak Novi ya, karena saya kan guru BK di sini. Ya. Selama ini nih Mbak Novi ya, perjuangannya Mbak Novi itu apa yang sudah dilakukan? Itu ya belajar terus lah, belajar terus. Karena kan pengen membanggakan orang tua. Jadi
kayak dengan belajar ini bisa mengangkat derajat orang tua gitu loh. Wah, keren ya. Oh, berarti kan sudah belajar nih ya juga. Itu menurut saya itu juga termasuk solusi. Jadi kan Mbak Novi kan cemas nih. Iya. Nilainya tidak baik apa bukan gitu sih. Nilainya kurang sesuai, mungkin kayak gak sesuai ekspektasi. Terus solusi-solusinya sudah Mbak Novi lakukan itu kayak belajar maksimal gitu, ngerjakan tugasnya juga tepat waktu. Tepat waktu. Iya. Oke. Katanya gurunya Mbak Novi duluan yang mengumpulkan apa gimana? Oh enggak. Tapi sesuai ya, maksudnya dalam hal ini berbobot gitu loh. Iya. Terus Jadi saya harapkan seperti itu. Berbobot, tapi kan sejauh ini Mbak Novi udah tahu, oh ini jawabannya benar gitu. Iya. Berbobot, terus sesuai juga, tepat waktu. Apalagi Mbak Novi kira-kira yang mungkin dapat membantu keresahan Mbak Novi? Kalau di sekolah dulu sering tanya-tanya guru, kayak ada pertanyaan langsung. Oh enggak. Mungkin ya jarang. Tapi saya dengar Mbak Novi itu dari Bu Feli dan Bu yang lain itu kayaknya itu ya nilainya baik semua ya waktu semester 1 sampai semester 5. Oh ya enggak juga. Juara 1 terus Mbak Novi? Iya. Enggak. Kayaknya juara 1 terus deh. Iya. Iya. Jangan malu-malu lah. Iya Mbak Novi. Kelas 1 semester 1 juara 1. Ya puji Tuhan. Puji Tuhan. Semester 2? Iya. Semester 2. Kelas 2 semester 1? Iya. Woi, semester 1 juga? Iya. Semester 3? Aduh. Semester 2, kelas 2? Kelas 2, iya. Juara 1. Semester 1 kelas 3? Ya puji Tuhan. Puji Tuhan juara 1. Berarti 5 semester ini juara 1 semua? Iya. Berarti kan sudah baik Mbak Novi. Iya. Sebab juara satu kelas kan ya? Iya. Atau paralel juga. Paralel semua? Iya. Wow. Keren ya Mbak Novi. Jadi paralel berapa kelas Mbak Novi? Sampai G. Sampai G. 7 kelas. Berarti 7 kelas ini Mbak Novi yang juara 1? Iya. Semuanya? Dari kelas 1 sampai kelas 3? Iya. Wow, Mbak Novi termasuk siswa berprestasi ya. Oh iya, pernah ikut olimpiade di luar? Iya pernah. Berapa kali? Udah lupa sih. Sering gitu ya. Yes. Olimpiade apa? Olimpiade sains itu. Sains, terus? Ya, terus siswa berprestasi. Sudah lupa sih saya. Banyak tapi ya. Iya, lupa banyak piagam berarti. Iya. Banyak piagam. Tapi enggak pernah dapet. Oh, gak apa-apa. Iya, itu kan buat pengalaman sih, ya kan. Tapi kan maksudnya gini loh. Di sekolahnya Mbak Novi itu yang mungkin menurut kan sudah terbukti nih ya. Paralel 7 kelas, juara 1-nya Mbak Novi. Berarti kan sudah terbukti kalau Mbak Novi itu bisa dan mampu dalam menempuh sekolah SMP gitu loh. Tapi kayak saya pribadi itu kayak kurang puas. V-nya apa Mbak Novi? Ya itu nilainya bagus. Yang kelulusan. Baik. Saya akan bantu Mbak Novi untuk mengubah mindsetnya. Jadi seperti ini Mbak Novi tadi kan dari semester kan ini hitungannya buat kelulusan dari semester 1 sampai dengan semester 5. Iya. Oke, semester 1 sampai semester 5. Dari semester 1 sampai semester 5 Mbak Novi juara 1 paralel, sudah kan nabung 1. Kedua, kalau di sekolah tugasnya selalu dikumpulkan tepat waktu. Terus juga ngerjakannya juga berbobot. Kemarin waktu pandemi dikumpulkan lewat WA juga berbobot. Terus juga ekstrakurikuler juga udah enggak sih. Waktu semester 1 yang kelas 1 2. Oh iya juga sudah mumpuni kan ya, sudah banyak pengalaman. Terus sama guru-guru semua kan Mbak Novi kan juga wah ini murid berprestasi saya gitu loh. Kalau misalnya olimpiade gak gitu kan gak mungkin ditoleh gitu misalnya. Tapi yang membuat saya kurang puas itu kayak olimpiade gitu masih belum bisa bersaing sama sekolah lain gitu loh. Gitu. Kayak dari sekolah lain kan
Ya bener sih, saya udah bisa jadi yang terbaik di sekolah Ah, sendiri, tapi kayak di sekolah lain itu masih belum mampu. belum mampu. Iya. Oh, oke. Berarti Mbak Novi ini harus harus sih menurut saya nih ya. Menurut saya Mbak Novi itu sudah mampu di sekolahan. Karena itu kan olimpiade kan buat memacu kita kan, kita Iya. sendiri. Mbak Novi itu di sekolah jadi orang terpilih loh buat ikut olimpiade. Punya pengalamannya banyak kan di olimpiade. Berarti kan Mbak Novi kan meskipun gak tidak mungkin juga kemampuan orang berbeda-beda. Mungkin Mbak Novi ini sudah baik pas olimpiade, mungkin ada yang lebih sedikit dari Mbak Novi. Jadi mungkin yang beliau yang menang. Mungkin satu kesempatan nanti kan masih panjang nih, Iya. masih SMA juga masih mau kuliah. Kuliah itu juga banyak kesempatan buat ikut olimpiade. Jadi masih ada harapan gitu. Gak apa-apa, nggak sekarang, mungkin suatu saat nanti. Gimana? Oh iya. Gak apa-apa kan? Iya nggak apa-apa. Ya, berarti kan tadi sudah nabung banyak ya. Apa tadi? Olimpiade. Iya kan? Iya. Terus semester 1 sampai semester 5 paralel juara 1. Iya. Terus apa lagi tadi Mbak Novi? Udah itu Kerjakan tugas tepat waktu. tepat waktu. Kerjakan tugasnya berbobot, kayak cek-cek. Tuh. Sudah 4 loh. Mbak Novi sudah nabung 4. Kira-kira Mbak Novi, ini dari skala 1 sampai 10, perasaan Mbak Novi kan tadi kan cemas kalau Iya. nilainya bakalan nggak sesuai ekspektasi. Gimana perasaannya? Berapa? 1 sampai 10. 5 mungkin. 5? Iya. Enggak, kan tadi sudah nabung 4. Oh sekarang. Heeh. Oh sekarang. Tadi 5. Tadi 5. Oh, tadi 5 sekarang. Sekarang udah 8 lah. Sekarang udah 8. Ya, Jadi udah. sudah Tenang. agak lega, tenang. Ya tenang. Bakalan Mbak Novi mendapatkan nilai yang memuaskan dan Iya. sesuai keinginan. Iya. 8. Hebat. Sekarang sudah agak tenang ya. Iya. Bakalan nanti mungkin dengan doa, Doa. terus juga tadi juga sudah berjuang dari keempat poin tadi. Iya. Solusi-solusinya mungkin bukan solusi sih, juga solusi mungkin kayak nabung solusi 4 tadi. Iya. Sudah dilakukan kemarin-kemarin itu, sudah agak mendingan lah. Iya. Dapat 8, berarti naiknya 3 dari 5 ke 8. Iya. Banyak ya. Gimana perasaannya sekarang Mbak Novi? Sekarang udah agak tenang. Tenang. Iya. Baik, saya kasih punya pertanyaan. Kalau misalnya ya kan nilainya sudah keluar untuk kelulusan, Iya. terus Mbak Novi mendapatkan nilai yang sesuai sama ekspektasinya Mbak Novi, gimana perasaannya Mbak Novi? Ya mungkin ya senang, ya bersyukur. Senang, bersyukur ya. Mungkin kalau misalnya nggak sesuai ya nggak apa-apa sih, kayak Nggak apa-apa. udah bersyukur sekarang, udah tenang gitu loh. Ya jadi ya udah, berapapun dapatnya ya harus disyukuri. Ya walaupun dapatnya disyukuri, karena juga sekarang kondisi seperti ini Iya. nggak Mbak Novi aja yang mengalami, tapi juga Banyak. siswa seluruh dunia. Kak Indonesia aja, seluruh dunia Iya. juga mengalami seperti itu gitu loh. Dan mungkin ada hikmah di balik ini semua. Iya. Jadi bisa kumpul keluarga gitu ya. Iya. Bisa bangun siang. Itu udah tiap hari. Ya, bisa kumpul keluarga gitu juga. Bisa apa namanya? Lebih dekat sama ayah ibu gitu. Bisa bantu-bantu. Kadang kan juga kalau di sekolah kan waktunya juga buat belajar gitu ya. Oke, kan tadi sudah tenang nih ya. Baik, kita simpulkan kira-kira dari perbincangan konseling kita hari ini, kesimpulannya apa Mbak Novi? Kesimpulan Dari konseling ini, ya jadi saya udah lebih tenang lah, karena ternyata saya itu udah banyak yang saya lakukan. Terus ada lagi? Terus udah itu aja. Sekali lagi. Intinya saya udah tenang sekarang, udah
mendingan. Kadang mungkin pemikiran tersebut tuh juga datang lagi dari kita konseling ini kan tidak kemungkinan besok waduh aku cemas lagi gitu ya. Untuk itu untuk follow up dari konseling ini, follow up itu kayak menindaklanjuti konseling ini, Mbak Novi mungkin bisa ada tugas gitu untuk menjaga pemikiran tadi biar tenang. Mungkin ya udah banyak bersyukur aja. Hanya bersyukur. Kalau saya boleh saran ini, Mbak Novi bisa kalau misalnya waktu kepikiran waduh saya takut kayaknya nggak sesuai gitu ya, bisa ditulis tuh sudah Mbak Novi sudah lakukan apa gitu di buku diary mungkin atau di memo HP gitu. Itu juga bisa dapat menenangkan Mbak Novi. Jadi setelah kepikiran ya udah aku lihat-lihat lagi ya perjuangannya apa aja gitu. Mungkin bisa dilakukan mulai ya bukannya besok sih, tapi kayak mungkin suatu saat pas merasakan hal itu, atau mungkin juga bisa ditulis di kertas gitu. Saya sudah melakukan apa nih di sekolahan, kayak saya udah ikut olimpiade loh, saya sudah jadi juara 1 paralel loh gitu, ditemplate di tembok. Biar ingat terus, biar semangat terus. Masih banyak kesempatan di luar sana. Ini kan juga mau SMA ya. Iya. Di awal SMA pasti dari tulisan tadi itu juga bisa memotivasi Mbak Novi untuk jadi seorang yang lebih baik lagi. Jadi di SMA ya semoga juara 1 lagi. Amin. Amin. Oke, jadi tadi sudah tahu ya tugasnya. Iya. Mudah kan tugasnya? Oke. Nanti bisa tugasnya tadi kan ditulis tuh, jadi gambar-gambar biar lebih menarik. Iya. Gak apa-apa, itu buat motivasi kita untuk lebih menjadi lebih baik. Sudah tenang gak Novi? Iya, sudah lumayan. Ya, lumayan. Oke. Wow, sudah hampir setengah jam ya. Baik Pak Novi, gimana perasaannya? Sudah lumayan? Udah lega Gitu ya. Sudah lebih baik dari tadi gitu. Baik, bisa kita akhiri konseling hari ini. Gimana Mbak Novi? Ada yang diungkapkan lagi kira-kira? Enggak Cukup. Oke. Nanti Mbak Novi dicari mama. Enggak, tadi udah izin. Iya, kok lama sekali ngapain? Gitu. Cuman sudah agak mendingan lega. Ya udah. Oke, lega ya Mbak Novi. Baik. Terima kasih. Mungkin kesan-pesannya aja. Kesan-pesannya konseling hari ini. Kesannya sih saya udah nyaman. Udah Sekarang udah nyaman dengan perasaan yang resah kayak gitu. Oh gitu. Sekarang udah tenang. Terus pesannya buat saya apa? Gimana? Pesannya ya nggak ada sih. Sebenarnya kayak ya udah siap jadi. Oke. Siap jadi gurunya. Oke, jadi mungkin kesannya lebih baik ya dari awal datang sampai siang hari ini ya, setengah jaman loh. Udah lebih baik ya. Semoga Mbak Novi semangat terus sekolahnya, habis ini menerima nilai kelulusan dengan hati gembira. Tetap bersyukur selalu, sehat selalu, stay safe di rumah aja. Siap. Mbak Novi terima kasih ya. Oh iya. Hari ini selamat Ya, siang. saya juga terima kasih.